Bab 133. Seni bela diri ekstrim mengumpulkan angin dan awan, bagian 1. Kembali ke aula Tianyao, dan melapor ke instruktur, tidak dapat dihindari untuk ditanya. Meng Changchun dan Kang Yuan sama-sama mati. Instruktur mengerutkan kening, merasa sedikit menyesal, kedua orang ini dapat masuk dalam 10 besar, kekuatannya sangat bagus, dan ada harapan untuk memasuki 4 istana universitas. Tapi tidak mungkin, jika Anda keluar untuk mengalami dan mendapatkan sesuatu, tentu saja akan ada korban jiwa. Kabar baiknya adalah instruktur dapat merasakan bahwa aura Qi Fei menjadi lebih kuat, menandakan bahwa kekuatannya telah meningkat. Adapun Carson Chen, dia lebih misterius, tetapi itu membuat instruktur semakin menantikan sok dia akan membawa dia waktu berikutnya. Pertama kembali ke gedung kecilnya sendiri, lalu pergi ke gedung eliksir. Pil Hubao Yijin yang terakumulasi selama sebulan cukup mengesankan, dengan ratusan pil. Efeknya dapat diabaikan atau tidak sama sekali, dan dapat dijual atau diberikan kepada orang lain. Mengambil beberapa pil Yijin harimau dan macan tutul, Carson Chen pergi ke aula Jianyao. Kakak, ini adalah pil macan tutul Yijin, yang dapat melembutkan dan memperkuat tendon. Jika itu tidak cukup, Anda bisa mendapatkannya dari saya. Carson Chen menyerahkan 20 pil macan-macan Yijin kepada Chelsea Chen Chuyun. Itu 1 juta putih koin giok, dan Chelsea Chen sangat terkejut. Beberapa waktu lalu, dia mendapat 1 gratis karena hubungan kakak perempuan kepala, dan dia tahu nilainya. Saya tidak berharap mendapatkan 20 pil sekaligus. Tapi itu diberikan oleh Carson Chen, dan Chelsea Chen tidak sopan. Setelah keduanya bertukar pikiran, sebenarnya Carson Chen yang memberikan nasihat kepada Chelsea Chen, setelah itu Carson Chen pergi. Tanpa disadari, kamu telah benar-benar melampauiku, kata Chelsea Chen diam-diam. Memikirkan kembali ke masa lalu, saya berada di tingkat ke-6 alam darah energi, dan Carson Chen adalah seniman bela diri. Saya pergi ke halaman kecil saya untuk berlatih pedang setiap hari. Sepertinya kemarin, tapi sekarang, Carson Chen telah sepenuhnya melampaui saya, dan saya dapat membimbing diri saya sendiri pada gilirannya. Chelsea Chen merasa lega dan termotivasi. Setelah menemukan Li Zhenxi dan mengobrol sebentar, Carson Chen mengirimkan 10 pil Hubao Yijin ke Li Zhenxi. Di lantai 3 bangunan kecil itu, Carson Chen menghunus pedangnya dari sarungnya, dan cahaya pedang yang membekukan menembus udara dan menembus tumpukan besi halus. Mencabut pedang, pergelangan tangan bergetar, tubuh pedang berubah terus-menerus. 1 pedang memiliki 8 perubahan, ketika hendak berubah ke perubahan ke-9, ada sedikit jeda, dan kemudian perubahan lain keluar. Melihatnya, karena kecepatannya yang tinggi, sepertinya 1 pedang bisa berubah 9 kali, tetapi Carson Chen tahu betul bahwa itu tidak benar. 1 pedang asli dan 9 perubahan harus menjadi perubahan seketika tanpa jeda sedikit pun. Setelah berlatih berkali-kali, masih ada yang kurang, dan tidak mungkin mencapai koherensi yang utuh. Menarik pedang, Carson Chen menjentikkan jarinya dan langsung mengenai pancang besi, terdengar suara menusuk, pancang besi bergetar, dan sidik jari langsung penyok di tempat jari terkena. Seni bela diri terbaik di tingkat manusia memecahkan jari besi. Ranah pencapaian kecil. Semua ilmu pedang dan seni bela diri telah dikultivasi ke tingkat halus, dan mereka sangat mahir, seolah-olah mereka telah mencapai tingkat ekstrim, kecuali jika mereka menembus kehalusannya, tidak ada terobosan. Ranah rahasia yang sebenarnya sulit untuk ditembus, lihat saja pedang Tiang Wang Yungying dan pedang guntur dan kilat yang berkedip. Butuh waktu lama untuk memahaminya secara kebetulan, dan Carson Chen juga merasa bahwa semakin jauh Anda melangkah, semakin pemahaman ranah rahasia sejati semakin sulit. Saya tidak tahu apa prinsipnya. Adapun basis kultivasi, cara menerobos ke kondisi latihan kekuatan masih relatif kabur. Carson Chen hanya berlatih beberapa seni bela diri lagi. Bagi para petarung, semakin banyak seni bela diri yang mereka latih, semakin dalam akumulasinya.
Bagaimanapun, setiap seni bela diri memiliki esensi dan misterinya. Menguasai esensi dan misteri akan membentuk semacam pengendapan dan akumulasi, yang akan berdampak besar pada budidaya seni bela diri. Pemahaman secara alami akan lebih dalam. Esensi dan misteri semacam itu tidak sepenuhnya independen, dan mereka semua memiliki kesamaan. Memahami kesamaan itu juga akan membantu pelatihan seni bela diri di masa depan. Jika memungkinkan, petarung berpandangan jauh ingin berlatih lebih banyak seni bela diri, semakin banyak semakin baik, tetapi sayangnya, waktu terbatas dan energi terbatas, sehingga mereka hanya dapat fokus pada 1, 2, dan 3. Ini juga terjadi pada Carson Chen sebelumnya, tetapi tidak sekarang. Alam darah energi telah selesai, dan tampaknya dia telah merangsang potensinya di alam darah energi hingga batasnya, dan dia dapat berlatih lebih banyak. Setelah mematahkan jari besinya, Chen Zong menerbangkan kakinya, dan terdengar suara siulan, seperti angin kencang yang bertiup, langsung mencambuk tumpukan besi halus tersebut, menyebabkan tumpukan besi halus itu bengkok. Seni bela diri terbaik tingkat manusia Kuang Feng Kicks. Ranah pencapaian kecil. Setelah berlatih dan berlatih, Carson Chen dengan cepat menguasai jari besi yang retak dan tendangan squalling. Ranah Dacheng. Lalu, alam kesempurnaan. Carson Chen tidak pernah menjelaskan masalah benteng Sekte Setan Hitam kepada mentornya dan pejabat senior Akademi Seni Bela Diri. Awalnya dia berencana untuk mengatakannya, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyembunyikannya untuk sementara. Karena jika saya mengatakannya, perpaduan darah monster itu mungkin akan diketahui. Bukan itu intinya. Lagi pula, saya berbeda dari petarung Sekte Iblis Hitam. Saya masih darah manusia murni. Masalahnya terletak pada kesempurnaan besar ki dan darah. Setidaknya para petarung yang mengetahui kesempurnaan ki dan darah yang luar biasa pada dasarnya berpikir itu palsu, tetapi Carson Chen telah mencapainya. Sulit untuk mengatakan apakah itu akan menyebabkan beberapa masalah besar. Apa yang akan terjadi padaku nanti? Sedang fokus pada pelatihan. Atau di penjara dan dipelajari. Sekarang Sekte Setan Hitam tahu, akankah mereka mengirim orang yang lebih kuat untuk menangkapnya? Dalam analisis terakhir, bahkan jika basis kultivasi mencapai kesempurnaan besar dari alam darah energi dan dapat menyapu alam darah energi, tetapi di atas itu ada latihan kekuatan dan alam bela diri sejati, dan saya tidak tahu berapa kali lebih baik dari diriku sendiri. Sulit untuk mengatakan apa hasilnya. Carson Chen mempertimbangkan masalahnya dengan lebih hati-hati. Ketika kekuatannya tidak mencukupi, sembunyikan terlebih dahulu, kecuali jika Anda memiliki kekuatan perlindungan diri yang cukup. Setelah beberapa pemikiran, Carson Chen memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa untuk saat ini, dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Saat ini, waktu yang lama berlalu. Dalam waktu 3 hari, ini akan menjadi waktu bagi 4 istana utama untuk merekrut murid setiap 3 tahun. Kalian semua sudah siap. Mentor itu memanggil semua orang di aula Tianyao dan mengumumkan, "Ini dia." Mata semua orang berbinar. Meng Changchun dan Kang Yuan meninggal, dan semula 29 orang menjadi 27 orang. Namun, selama periode waktu ini, beberapa orang berhasil dalam tantangan tersebut. Yi Qianren dan Zhang Ying yang menjadi murid Tianyao Tang, dan totalnya nomor 29 lagi. Itu juga pertama kalinya Carson Chen melihat 3 orang teratas. Yang ketiga, Yang Zongzheng, adalah pria yang tampak serius dengan penampilan kuno. Dia baru berusia awal 20-an, tetapi dia terlihat seperti berusia 20-an. Liu Suyan yang kedua adalah seorang wanita yang agak menawan, dengan kecantikan yang lembut dan sikap yang luar biasa, memegang pisau di tangan kirinya. Gu Xiaoling nomor 1 tampan dan tidak terkendali, mengenakan seragam militer putih, dan membawa pedang besi berharga dengan gagang yang diukir dari batu giok putih. Aura ketiga orang ini sama sekali berbeda dengan murid lainnya, mungkin karena mereka adalah praktisi petarung Jinjing. Gu Xiaolin, Liu Suyan, dan Yang Zongzheng, kalian bertiga telah meningkatkan kultivasi dan kekuatan kalian.
Selama kalian dapat tampil normal dan keberuntungan kalian tidak terlalu buruk, kalian dijamin akan memasuki 4 istana besar, berkata, menatap Carson Chen dan orang lainnya. Adapun kamu, selama keberuntunganmu tidak terlalu buruk, ada setengah peluang untuk memasuki 4 istana besar. Implikasinya adalah jika Anda tidak cukup beruntung, kemungkinan besar Anda akan kehilangan kesempatan. Ingat, lawanmu, selain dirimu sendiri, adalah murid dari 4 sekolah seni bela diri besar lainnya. Murid sekolah seni bela diri ekstrim memiliki kekuatan komprehensif terkuat. Selain itu, ada juga murid luar biasa dari beberapa kekuatan yang juga akan berpartisipasi. 4 istana universitas merekrut murid setiap 3 tahun sekali, dan mereka diharuskan berusia tidak lebih dari 24 tahun. Di antara orang-orang yang hadir, yang tertua berusia 22 tahun, dan yang termuda adalah Carson Chen, yang berusia di bawah 18 tahun. Sekalipun kebanyakan orang gagal kali ini, mereka masih memiliki kesempatan lain. Jika mereka bisa berhasil sekali, itu yang terbaik. Hal lain yang harus Anda ingat adalah bahwa setiap sekolah seni bela diri dan setiap angkatan memiliki sekelompok murid yang gagal terakhir kali, dan mereka akan berpartisipasi lagi kali ini. Bahkan jika mereka belum menembus tahap latihan kekuatan, mereka kekuatannya juga sangat menakutkan. Perhatikan, akhirnya, kata instruktur. Semua orang tercengang, tidak ada orang yang hadir dari terakhir kali, artinya, selain 29 dari mereka, akan ada murid lain yang berpartisipasi di Akademi Bela Diri Kiao. Setelah beberapa persiapan, semua orang segera berangkat ke kota utama Jiwu di bawah kepemimpinan mentor mereka dan sekelompok diaken seni bela diri. Lusinan kuda merah berlari kencang dengan kecepatan yang sangat cepat. Suatu hari kemudian, semua orang melihat garis besar kota utama Jiwu. Terletak di hutan belantara tak berujung, tembok kota setinggi 20 meter, penuh dengan atmosfer yang berat, ada bintik-bintik merah tua di dinding, yang merupakan noda darah monster yang telah lama ditinggalkan, menunjukkan pembunuhan yang tak terlihat. Melihat dari kejauhan, setiap orang memiliki perasaan kaget, meski ini bukan pertama kali mereka melihatnya. Membandingkan kota Fengwu dengannya, seperti membandingkan balita dengan pria kuat dengan menara besi. 5 kota utama di benua timur dulunya adalah kota-kota besar di era kerajaan, dibangun kembali dan diperkuat oleh banyak petarung selama zaman kegelapan, telah diwariskan hingga hari ini dan memiliki sejarah panjang, setidaknya lebih dari 1000 tahun. Ada 4 gerbang besar di petarung utama Jiwu, masing-masing setinggi 8 meter dan lebar 10 meter. Chen Carson Chen dan yang lainnya tahu bahwa itu adalah petarung di tingkat ke-9 alam darah energi. Menggunakan petarung di puncak lantai 9 alam darah energi sebagai sersan penjaga gerbang menyoroti kemurahan hati kota utama seni bela diri ekstrim. Menghadirkan token identitas Akademi Seni Bela Diri Kiao, mentor dan diaken yang cakap akan masuk ke kota utama Jiwu terlebih dahulu. Jalannya cukup lebar untuk memungkinkan 5 gerbong besar berjalan berdampingan. Ada banyak toko dari segala jenis di kedua sisi jalan. Terlihat sangat makmur dan ramai dengan orang yang datang dan pergi. Tidak ada bandingannya di kota Fengwu. Dilihat dari kejauhan, terdapat banyak bangunan dengan garis bawah tinggi lebih dari 10 meter, dan beberapa bangunan lebih dari 20 meter atau bahkan 30 meter, yang sangat spektakuler, yang tidak terdapat di kota Fengwu. Di bawah kepemimpinan instruktur, semua orang berbelok dari jalan utama ke gang kecil dan berhenti di depan halaman yang luas. Sebuah plakat sementara didirikan di depan halaman, dan itu ditulis untuk kediaman para murid Kiao Muyuan. Saat ini, semua restoran di kota utama Jiwu akan penuh, dan tidak akan ada ruang untuk ditinggali. Bahkan beberapa kamar yang disewa secara pribadi akan sangat sempit. Kiao Muyuan kami menyewa di sini 10 hari sebelumnya, instruktur tersenyum, mengetuk pintu, dan seseorang segera datang untuk membukanya. Halaman ini cukup besar, setiap 2 orang tinggal dalam 1 kamar, dan ada beberapa kamar yang tersisa. Untuk pekarangan seperti ini, sewa hariannya 100.000 koin giok putih. Mendengar apa yang dikatakan instruktur, Carson Chen kaget.
Ini bukan membeli rumah, tapi menyewa rumah. Ini emas. Faktanya, ini berumur pendek. 4 istana universitas merekrut murid setiap 3 tahun sekali. Lagi pula, ini adalah acara besar. Banyak petarung akan datang dari segala arah. Bahkan jika mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, mereka masih bisa menonton dia. Yang pertama untuk memperluas wawasan, yang lain untuk meningkatkan sumber percakapan, dan yang ketiga adalah dapat mencerahkan, yang bermanfaat bagi kultivasi sendiri. Karena banyaknya orang, persediaan kamar tamu sedikit, dan harga juga naik. Setelah pendaftaran murid di 4 istana utama selesai, harga akan kembali normal. Anda mengatakan tukang daging. Itu hanya membunuh pelanggan, tidak mungkin, Anda tidak bisa tinggal, seseorang akan selalu tinggal, untuk acara akbar ini setiap 3 tahun. Jika Akademi Bela Diri Kiau tidak menyewa rumah 10 hari sebelumnya dan datang ke sini sekarang, mungkin tidak akan ada tempat untuk beristirahat, dan mereka akan tiba di awal. Itu terburu-buru dan dalam kondisi buruk. Tidak peduli faksi mana yang akan mementingkan acara besar seperti itu, tidak diragukan lagi akan menjadi hal yang sangat menyedihkan untuk kalah dalam pemilihan karena negara yang sedikit miskin. Terlebih lagi, 100.000 sehari, dari awal hingga akhir sewa, diperkirakan lebih dari 1 juta koin giok putih, yang dapat diambil dengan mudah oleh Kiau Luyuan. Bersambung. Bab 134 Seni Bela Diri Ekstrim mengumpulkan angin dan awan tengah. Carson Chen dan Zhang Ying tinggal di kamar yang sama, dan hubungan mereka tidak buruk. Pertemuan kecil untuk makan malam, makanannya lumayan, tidak hanya enak tapi juga hangat, ada juga sedikit anggur, semua orang menikmatinya. Lusa, 4 istana universitas akan merekrut murid setiap 3 tahun, dan aku sedikit gugup hanya dengan memikirkannya. Nada suara Zhang Ying sedikit bersemangat, dan dia segera menatap Carson Chen, kakak Chen, sepertinya kau tidak gugup sama sekali. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, apa yang harus datang akan selalu datang. Carson Chen sedikit tersenyum. Mentalitasmu benar-benar bagus. Zhang Ying tersenyum, seolah-olah dia juga sedikit dipengaruhi oleh Carson Chen, dan dia tidak terlalu gugup. Setelah mengobrol sebentar, Zhang Ying berlatih latihan untuk memurnikan kekuatan ki dan darah sebanyak mungkin. Untuk menerobos dari puncak tingkat ke-9 alam darah energi ke keadaan latihan kekuatan, yang terpenting adalah kekuatan ki dan darah cukup murni. Ini membutuhkan waktu dan energi untuk memoles perlahan, dan hampir tidak ada jalan pintas untuk diambil. Selain itu, kemauan spiritual harus cukup kuat. Hanya ketika keduanya digabungkan, dibimbing oleh semangat dan kemauan, dan jenis kekuatan baru diekstraksi dari tubuh dan kekuatan ki dan darah, seseorang dapat menjadi petarung dalam keadaan kuat. Dalam keadaan normal, kekuatan ki dan darah hanya dapat dimurnikan secara perlahan, dan keinginan spiritual hanya dapat dipertajam secara perlahan. Setelah semua petarung mencapai puncak tingkat alam darah energi ke-9, seringkali dibutuhkan 1 tahun atau bahkan lebih lama untuk menetap. Beberapa petarung bahkan sulit ditembus dalam 3-5 tahun, dan beberapa bahkan lebih buruk, terjebak dalam kemacetan selama 1 atau 2 dekade. Dalam hal kemurnian ki dan darah, Carson Chen tidak hanya mencapainya tetapi juga jauh melampauinya. Lagi pula, tidak ada ki dan darah yang dapat dibandingkan dengan ki dan darah murni dalam hal kemurnian. Ketika dia kembali ke Akademi Seni Bela Diri Kiau, selain berlatih, Carson Chen membaca semua jenis klasik, dan terus belajar sendiri, dan akhirnya sampai pada kesimpulan, yaitu, jika dia ingin menerobos ke latihan kekuatan, itu akan lebih sulit daripada alam darah energi bahkan lebih besar. Lagi pula, ki dan kekuatan darahnya terlalu murni, fondasi semacam ini sangat kuat, ki dan alam darah energi yang sempurna serta budidaya kulit tembaga dan batang baja juga membuat kekuatan fisik Carson Chen jauh melampaui petarung biasa. Mengekstraksi kekuatan batin dari tubuh dan ki yang murni serta darah membutuhkan kemauan spiritual yang sangat kuat. Sekarang, itu tidak cukup. Paling tidak, semangat dan kemauan harus terintegrasi sepenuhnya, kata Carson Chen diam-diam.
Karena kesempurnaan alam darah energi yang luar biasa, kehendak spiritual saya menjadi semakin sempurna, tetapi belum benar-benar sempurna, setidaknya akan memakan waktu beberapa bulan. Tidak ada cara yang lebih baik untuk mempertajam keinginan spiritualnya, jadi dia hanya bisa melepaskannya, dan Carson Chen berkonsentrasi untuk memahami ilmu pedang. Pedang adalah fondasi diri sendiri, dan semakin banyak Anda berlatih, semakin Anda akan merasakan hal ini. Di tengah malam, Carson Chen menyelesaikan meditasinya, berbaring untuk beristirahat, dan segera tertidur. Malam sedingin air, dan cahaya bulan redup. Langit sedikit cerah, dan Carson Chen sudah berlatih ilmu pedang di halaman besar. Itu hanya ilmu pedang yang sangat umum. Setiap ilmu pedang terlihat lambat dan langsung, dengan lintasan yang jelas, dan sekilas jelas petarung biasa tidak bisa melihat apa yang benar. Sungguh ilmu pedang yang brilian. Gu Xiaolin terkejut, lebih memperhatikan Carson Chen. Dalam ilmu pedang yang tampaknya sederhana dan lugas, tampaknya ada rasa kecerdikan dan kecanggungan, yang seperti kembali ke dasar. Agak berlebihan untuk mengatakan bahwa, bagaimanapun, bahkan saya belum mencapai level itu, saya baru saja rasa perasaan semacam itu. Namun, bagaimanapun, ini bukan kondisi pelatihan, itu bukan lawan Anda, dan Anda tidak perlu terlalu memperhatikannya. Liu Suyan dan Yan Zhongzheng pada dasarnya bersungguh-sungguh. Carson Chen, yang berada di peringkat keempat, hanya bisa membuat mereka sedikit memperhatikan karena pencapaian ilmu pedangnya, dan yang lainnya tidak memiliki kualifikasi ini. Lagi pula, ada perbedaan besar antara keadaan kekuatan dan alam darah energi. Ketika Chen Zong berlatih pedangnya, dia tidak peduli dengan mata orang lain. Dia hanya melambaikannya sesuka hati, tanpa kekhususan apapun. Itu benar-benar kombinasi dari berbagai ilmu pedang pembangun fondasi dan gerakan dasar 18. Pedang itu bergerak dengan miliknya hati, dan dia lebih mencari inspirasi. Satu pedang dan 9 perubahan hingga saat ini, masih belum bisa mulus dan harmonis. Pada saat ini, pintu yang tertutup didorong terbuka, dan 8 orang masuk, masing-masing dengan fluktuasi aura yang mencengangkan, seolah hembusan angin bertiup, yang membuat orang ngeri. Kamu adalah murid baru tahun ini. Kamu terlihat bagus. Ada 3 dari kalian yang telah mencapai kondisi latihan kekuatan. Mata pemimpin tajam dan menyiratkan mendominasi, dan Carson Chen terhanyut olehnya. Ketika mereka melihat satu sama lain, orang lain, bahkan Qi Fei, tanpa sadar tersentak di bawah mata yang berisi keinginan spiritual. Turun segera setelah Anda datang. Namun, dia terkejut melihat Carson Chen tidak gentar di bawah tatapannya. Melihat Carson Chen, dia menemukan bahwa aura pihak lain harmonis, tanpa kebocoran, dan dia tidak bisa membedakan alam darah energi. Memang benar bahwa alam darah energi tidak takut akan penindasan terhadap kehendak spiritualnya sendiri, tetapi itu saja. Lagi pula, beberapa petarung memiliki kemauan spiritual yang lebih kuat, meskipun jarang, itu tidak mengherankan. Kamu adalah Sang Tianqi. Yan Zhongzheng sedikit mengernyit, merasa bahwa orang lain tampak akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Berpikir dengan hati-hati, sebuah nama muncul di benaknya. Di antara 29 murid Aula Tianyao, Yan Zhongzheng memang yang tertua. Dia berusia 22 tahun, dan dia memasuki Aula Tianyao lebih dari setengah tahun lebih awal dari yang lain, tepat sebelum dan sesudah 4 istana utama merekrut murid. Ada lebih dari 20 murid Aula Tianyao yang berpartisipasi dalam sesi sebelumnya, tetapi pada akhirnya, kurang dari 10 memasuki 4 istana universitas, dan lebih dari selusin tersingkir, dan Zhang Tianqi adalah salah satunya. Sekarang lihat 7 orang lainnya di belakang Zhang Tianqi, mereka memang agak akrab, mereka semua adalah murid dari Aula Tianyao sebelumnya. Usia mereka sekarang paling banyak 24 tahun. Setelah tersingkir tahun itu, nama mereka masih digantung di Akademi Bela Diri Kiao, dan mereka dapat terus tinggal di Aula Tianyao, tetapi Aula Tianyao tidak lagi menyediakan sumber daya apapun dan harus bergantung pada diri mereka sendiri, sehingga sekelompok murid memilih.
tinggalkan dan pergi keluar untuk berlatih. Sekarang 3 tahun telah berlalu, beberapa dari mereka telah meninggal dalam proses pelatihan, dan beberapa telah melewati usia. Hanya Zhang Tianqi dan 8 orang lainnya yang masih hidup dan memenuhi syarat, jadi mereka tentu saja tidak ingin ketinggalan acara sebesar itu. Peristiwa Carson Chen menemukan bahwa di antara 8 murid di sesi sebelumnya, 6 dari mereka berada di tingkat latihan kekuatan meskipun 2 lainnya tidak. Aura yang mereka pancarkan sangat berfluktuasi, dan mereka telah sepenuhnya mencapai kondisi puncak alam darah energi untuk petarung biasa di tingkat ke-9 alam darah energi. Saya tidak tahu seberapa kuat dia nantinya. Tampaknya kamar kosong lainnya di halaman ini disiapkan untuk orang-orang ini. Kedelapan orang ini juga secara resmi menetap di halaman kecil, menunggu acara akbar besok. Meskipun mereka tidak dikenal, mereka semua adalah murid Akademi Bela Diri Kiao dan Aula Tianyao atas nama, dan tidak ada konflik di antara mereka. Konflik apa? Hanya ada satu hal yang membuat orang merasa tidak nyaman. Kedelapan orang ini mungkin merasa sedang menunggu seseorang lebih awal, atau karena mereka memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Ketika mereka melihat Carson Chen dan yang lainnya, mereka selalu terlihat merendahkan dan berbicara. Nada juga merupakan nada perintah. Tentu saja, tidak ada yang namanya Gu Xiaolin dan 3 lainnya. Ketiganya adalah petarung bela diri pada tahap pertama Jinjing, dan ini adalah pertama kalinya mereka berpartisipasi. Sangat mungkin mereka bisa masuk 4 istana universitas, jadi mereka tidak boleh diremehkan. Namamu Carson Chen. Wang Minghua, salah satu dari 2 petarung alam darah energi di antara 8 orang, berjalan di depan Chen Carson Chen, yang sedang berlatih ilmu pedang sesuka hati, dengan langkah yang tampak tersebar, matanya sedikit merendahkan, dan dia berkata dengan santai, "Saya mendengar Anda tidak lama setelah memasuki Tianyao Tang." Dia menantang tempat keempat dalam daftar peringkat dan berhasil mengalahkannya. Bakatnya sangat bagus. Ada apa? Chen Zongjian berhenti, nadanya tidak tinggi atau rendah. Jika pihak lain berbicara dengan baik, Carson Chen secara alami tidak akan begitu acuh tak acuh. Bukan apa-apa, aku hanya ingin melihat apakah ada yang menyombongkan diri. Begitu kata-kata itu jatuh, Wang Minghua langsung mengeluarkan pisau panjang dari pinggangnya. Pisau itu dingin, seperti pedang, dan menebas Carson Chen di sekejap mata. Cabut pedang dan tebas, semuanya dilakukan sekaligus, hanya dalam sekejap mata. Segera, tanpa ragu-ragu, dan tanpa ragu-ragu atau gerakan berlebihan, semuanya ditujukan untuk memenggal kepala lawan. Terlihat bahwa pengalaman 3 tahun telah mempertajam keterampilan pedang Wang Minghua ke tingkat yang sangat menakutkan. Dengan pisau seperti itu, puncak tingkat ke-9 dari alam-alam darah energi biasa tidak bisa mengelak sama sekali, apalagi bertahan, dan akan segera dibunuh. Itu tidak cukup untuk Chen Zong. Dengan langkah kaki sekilas, dia dengan mudah menghindari pisau Wang Minghua, dan ada kilatan cahaya pedang seperti embun beku di depan matanya, dan hawa dingin menghantamnya. Agak mampu, Wang Minghua sedikit terkejut. Meskipun dia hanya menduduki peringkat ke-9 dalam daftar 3 tahun lalu, dan meskipun basis kultivasinya masih berada di puncak tingkat ke-9 alam darah energi dalam 3 tahun terakhir, 3 tahun pengalaman hidup dan mati membuatnya ki dan darah tubuhnya sangat murni, dan keinginan spiritualnya telah mencapai tingkat yang tinggi. Segera setelah itu, dia akan dapat menembus belenggu, menyempurnakan kekuatan batinnya, dan dengan demikian melangkah ke dalam kondisi latihan kekuatan. Setelah 3 tahun pengalaman, yang lebih penting adalah mempertajam teknik pedangnya, dan seni bela diri kelasnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Dia biasanya membuat pedang lebih cepat dan lebih ringkas, dan semuanya terutama untuk mengejar membunuh musuh. Dapat dikatakan bahwa ada perbedaan yang jelas antara apakah ada petarung yang telah mengalami pengalaman hidup dan mati, bahkan jika mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama, hidup dan mati sangat jelas dalam pertempuran. Carson Chen tidak hanya menghindarinya dengan mudah, tetapi juga menyerang balik dengan pedang, begitu cepat hingga hampir melebihi kecepatan reaksinya. Tentu saja, Wang Minghua terkejut. Cahaya pisau berputar ke belakang,
seperti bilah angin yang tersebar memotong ke arah sisi Carson Chen. Dengan jentikan pergelangan tangan Carson Chen, setelah semua angin dari pisau itu hancur, itu berubah menjadi titik seperti bintang dingin, dan menunjuk ke arah Wang Minghua. Dia cepat, tepat dan tegas, dan bermain ekstrim, tidak bisa menghindari. Dengan suara dentang, percikan terbang menjauh, dan kekuatan yang menakutkan meledak, seolah-olah hendak menembus bilah dan langsung mengenai pintu, menyebabkan wajah Wang Minghua berubah drastis. Tidak buruk, kekuatan ini jauh lebih kuat dari milikku saat itu. Setelah ekspresi Wang Minghua berubah, dia tersenyum dan memasukkan pisaunya kembali ke sarungnya. Banyak orang melihat pertarungan antara keduanya barusan, dan mereka tidak menunjukkan seni bela diri tingkat apapun. Itu hanya gerakan yang sangat sederhana, beradaptasi dengan situasi, tetapi Wang Minghua berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tetapi dia berbicara dengan nada menunjuk. Carson Chen tidak menanggapi bagaimanapun, kedua belah pihak belum memulai pertarungan nyata, dan mereka tidak benar-benar membuat marah Carson Chen, kalau tidak mereka akan melihat darah. Segera setelah Wang Minghua pergi, beberapa orang mulai membicarakannya. Kata-kata itu semua menghina Wang Minghua. Lagi pula, setelah Wang Minghua dan alam darah energi datang, mereka telah mengalahkan banyak orang dalam waktu singkat, dan mereka masih memiliki nada yang superior, membuat orang sangat tidak nyaman. Bersambung.